didukung oleh Pemirsa, hari kedua gelaran forum PNLG 2025 di Jakarta, sejumlah delegasi dari pemerintah lokal negara anggota berkunjung ke PT Pelindo Tanjung Priok untuk melihat langsung pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Dalam kunjungan ini juga diperlihatkan bagaimana konsep Green Port yang diusung pelabuhan Tanjung Priok. Pada hari kedua pelaksanaan PMC Network of Local Government 2025 di Jakarta, sejumlah delegasi perwakilan pemerintah lokal negara anggota melakukan site visit ke Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Pelindo. Perwakilan delegasi mendengarkan pemaparan dari PT Pelindo terkait Green Port yang diusung oleh Pelabuhan Tanjung Priok. Setelahnya, para perwakilan ini mengunjungi Museum Maritim, melihat sejarah maritim Indonesia yang diruangkan dalam diorama di dalam Museum Bahari. Dalam kunjungan ini, para delegasi bisa melihat gambaran nyata pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Para delegasi pun saling bertukar ide terkait keberlangsungan pengelolaan pesisir dan juga laut. Sudah ada rekan kami Arneta Butar-Butar dalam acara ini. Arneta, selamat siang. Apa saja agenda PNLG Forum pada hari ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Hari ini di hari kedua penyelenggaraan PMC Network of Local Government 2025 yang Jakarta sebagai tuan rumah, sejumlah delegasi ataupun anggota dari PNLG seperti itu berkunjung ataupun site visit ke PT Pelindo untuk melihat bagaimana sektor maritim yang ada di Jakarta, dan di mana dalam kunjungan site visit ini para sejumlah delegasi ini menerima gambaran nyata tentang pengelolaan pelabuhan di Indonesia dan juga terlebih terhadap pemahaman tentang Green Port yang diusung oleh Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Pelindo. Dan selain itu juga dalam hal ini, dalam kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok ini sejumlah delegasi ini melihat bagaimana Pelabuhan Tanjung Priok dalam mendukung ekonomi biru, efisiensi logistik, keberlanjutan dan inovasi teknologi pelabuhan. Karena diketahui bahwa Pelabuhan Tanjung Priok ini menangani lebih dari 50% total kargo transshipment negara, dan hal ini menjadi sangat penting. Dan untuk relevansinya dengan visi dari Forum PNL tahun ini, yakni sejalan dengan tema PNLG 2025 di Jakarta, yakni Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy Linking Climate, Nature, and Energy, di mana dalam hal ini delegasi bisa melihat langsung bagaimana integrasi antara ekonomi maritim, pengelolaan lingkungan, dan juga pembangunan berkelanjutan yang dijalankan oleh Indonesia, khususnya kota Jakarta, di mana tadi ini para peserta yang hadir merupakan perwakilan dari sejumlah negara ataupun pemerintah lokal dari negara anggota PNLG seperti itu. Dan dalam site visit ini juga menunjukkan bahwa komitmen Jakarta sebagai tuan rumah dalam memperkenalkan potensi maritim nasional Indonesia, dalam khususnya Jakarta. Dan dalam hal ini Jakarta juga turut berperan untuk mendorong ekonomi biru berkelanjutan dan juga menegaskan dedikasi Jakarta terhadap pengelolaan pesisir dan juga laut. Dan Anggi serta pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya PNLG terlebihnya difokuskan di hari kedua, berikut kita dengar pernyataan dari Profesor Fang Chinhua, Deputy Secretary General Sekretariat PNLG. This forum has arranged various activities, including the joint PNLG-PLC Joint Learning Forum. So that the members of the PNLG and the PLC, they can showcase their best practice of integrated coastal management. We heard the presentations from Indonesia, China, Korea, and Vietnam. So there. The delegates exchange their ideas, their sharing their experience on ICM and especially the development of the blue economy. So that it's the PNLG annual forum, the main function which provide the platform
for our members to exchange their knowledge, to sharing their experience. So that's the first. And for the second is we will have the chance to of a field trip. So now we are here in the port, and so we learned how the integrated planning and the control of the port, and especially in terms of the smart port and green port. So which is I think the common challenges we are facing in this area in the context of climate change, clean energy, and so on. So I think that's very important for us to learn from each Ya, itu other. dia tadi pernyataan dari Profesor Fang Chinhua, dimanapun agenda dari hari kedua pelaksanaan PNLG Forum 2025 hari ini selain melakukan site visit dan juga mengunjungi Museum Bahari, ada agenda lain yang akan dilaksanakan oleh sejumlah delegasi, yakni adalah forum masih akan berlanjut nanti, akan ada General Assembly, di mana dalam General Assembly ini ada beberapa poin yang di-highlight, yakni terkait resmi terpilihnya Dr. Lucille Nava sebagai PNLG Presiden selanjutnya, dan dalam pemilihan Dr. Lucille ini juga menunjukkan peran penting Guimaras dan Filipina dalam kepemimpinan regional PNLG, dan selain itu juga adanya bergabungnya anggota baru PNLG termasuk Jawa Tengah. Hal ini memperluas jejaring kerjasama lokal di kawasan Asia Timur, dan selain itu juga ada penekanan pada kelanjutan program PNLG 2024 sebelumnya, dan juga ada pembahasan rencana 2025 serta strategi jangka panjang untuk memperkuat integrasi ekonomi biru, ketahanan iklim, dan juga pengelolaan pesisir berkelanjutan. Dan bukan hanya sampai hari ini, PNLG ini juga masih akan berlangsung hingga esok hari di tanggal 18 penutup pelaksanaan PNLG, di mana nantinya akan ada pelaksanaan tur ke proyek revitalisasi Pulau Onrus dan juga Pulau Asya di Kepulauan Seribu. Dan kita akan saksikan bagaimana pelaksanaan PLNG Forum 2025 di Jakarta. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Anggi. Arneta Butar-Butar, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum meninjau gedung DPRD Sulsel yang dibakar massa saat kerusuhan 29 Agustus 2025. Gedung utama DPRD akan didesain ulang karena mengalami kerusakan berat. Sesaat lagi. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.